Salam damai dan sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali melanjutkan pembacaan dan renungan dari firman Tuhan, Mazmur 90 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-11. Demikianlah firman Tuhan. Sungguh kami lenyap karena murka-Mu, dan karena kehangatan amarah-Mu kami terkejut. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapan-Mu, dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajah-Mu. Sungguh segala hari kami berlalu karena gemas-Mu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murka-Mu dan takut kepada gemas-Mu? Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mengerti firman Tuhan ini, menaati pengajarannya, dan membagikannya dalam keseharian. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, saya ingin membacakan tafsiran dari Matthew Henry berkaitan dengan Mazmur 90 ayat 7-11. Tema yang dituliskan oleh Matthew Henry dalam Mazmur ini adalah ketaatan penuh penyesalan. Dalam ayat-ayat sebelumnya, Musa meratapi kelemahan kehidupan manusia secara umum. Anak-anak manusia seperti mimpi dan seperti rumput. Namun di sini Musa mengajar umat Israel untuk menerima hukuman mati yang memang pantas dijatuhkan ke atas mereka karena dosa-dosa yang telah mereka perbuat. Bagian mereka dalam kefanaan belumlah cukup. Mereka juga harus hidup dan mati di bawah tanda khusus yang menyatakan ketidaksenangan Allah. Di sini mereka berbicara tentang diri sendiri. Kami orang Israel habis lenyap dan terkejut dan segala hari kami berlalu. Di sini mereka diajar untuk mengakui murka Allah sebagai penyebab semua kesengsaraan mereka. Kami habis lenyap, terkejut, dan ini adalah akibat dari murka-Mu dan kehangatan amarah-Mu. Segala hari kami berlalu karena gemas. Penderitaan orang-orang kudus acap kali semata-mata berasal dari kasih Allah, seperti yang dialami Ayub. Namun teguran kepada orang-orang berdosa dan orang-orang baik atas dosa-dosa mereka harus dipandang sebagai datang dari murka Allah yang memperhatikan dan sangat tidak suka kepada dosa-dosa orang Israel. Kita terlampau mudah memandang kematian sebagai sesuatu yang tidak lebih daripada hutang kepada alam yang harus dilunasi, padahal sebenarnya bukan demikian halnya. Seandainya watak manusia tetap bertahan dalam kemurnian dan kebenaran, tidak akan ada utang semacam itu yang harus dilunasi. Ini adalah utang kepada keadilan Allah, utang kepada hukum. Dosa telah masuk ke dalam dunia dan oleh dosa itu juga maut. Apakah kita habis lenyap karena pembusukan alami, karena kelemahan usia lanjut, atau karena penyakit menaun? Kita harus menganggapnya sebagai berasal dari murka Allah. Apakah kita disusahkan oleh serangan stroke yang tiba-tiba atau mengejutkan? Itu pun adalah buah dari murka Allah yang diungkapkan dengan cara itu dari sorga, karena kefasikan dan kelaliman manusia. Mereka diajar untuk mengakui dosa-dosa mereka yang telah memicu murka Allah atas mereka. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapan-Mu dan dosa kami yang tersembunyi. Bukannya tanpa alasan bila Allah marah kepada mereka. Ia telah berkata, janganlah kamu menimbulkan sakit hatiku supaya jangan aku mendatangkan malapetaka kepadamu. Tetapi mereka telah menyakiti hatinya. Mereka akan mengakui bahwa dengan menjatuhkan hukuman berat ini ke atas mereka, Ia telah menghukum mereka dengan adil. Karena dengan terang-terangan mereka menganggap rendah Dia dan berani menghinanya. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapan-Mu. Dalam hal inilah Allah melihat ketidakpercayaan dan keluh kesah mereka, keraguan mereka terhadap kuasanya dan juga sikap memandang rendah negeri yang indah itu. Hal-hal inilah yang ditaruhnya di hadapan mereka pada waktu Ia menjatuhkan hukuman itu ke atas mereka. Hal-hal ini menyulut murka Allah terhadap mereka dan menahan hal-hal yang baik dari mereka. Karena mereka semakin sering meninggalkannya dengan diam-diam. Engkau telah menaruh dosa kami yang tersembunyi, dosa-dosa yang disimpan di dalam hati, yang berada di dasar semua tindakan yang bermaksud jahat. Dalam cahaya wajah-Mu, artinya, Engkau telah membongkar dosa-dosa ini dan menyuruh kami mempertanggungjawabkan tindakan-tindakan itu, serta menyebabkan kami melihat sebelum kami mengabaikannya. Dosa-dosa yang tersembunyi dilihat oleh Allah dan harus dipertanggungjawabkan. Orang-orang yang kembali ke Mesir dan mendirikan berhala di dalam hati akan diperlakukan seperti pemberontak
atau penyembah berhala. Lihatlah kebodohan orang-orang yang berusaha menutupi dosa-dosa mereka, sebab mereka sebenarnya tidak dapat menyembunyikannya. Mereka diajar untuk memandang diri sendiri sebagai orang yang fana dan akan berlalu supaya tidak berpikir tentang umur panjang atau hidup yang menyenangkan. Sebab keputusan telah dibuat terhadap mereka tidak dapat diubah lagi. Segala hari kami berlalu karena gemasmu di bawah tanda rasa gerammu. Walaupun sisa hidup kami tidak dicabut sepenuhnya, kami mungkin saja menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Waktu 38 tahun sesudah itu yang mereka lewatkan di padang gurun bukan merupakan pokok sejarah suci, karena hanya sedikit atau bahkan tidak ada yang dicatat perihal apa yang terjadi atas mereka mulai dari tahun kedua sampai tahun ke-40 setelah mereka keluar dari Mesir. Seluruh waktu mereka terbuang dengan percuma dan tidak layak dijadikan pokok sejarah, tetapi hanya pantas dianggap keluh. Tahun-tahun mereka lewatkan di padang gurun itu hanya dianggap sebagai perintah waktu, sama seperti menceritakan kisah. Sepanjang waktu itu mereka habiskan begitu saja dan sementara itu muncullah generasi baru. Waktu mereka keluar dari Mesir, di antara suku-suku mereka tidak ada yang tergelincir. Namun sekarang mereka tergelincir. Harapan mereka yang penuh sukacita tentang kehidupan makmur dan kegemilangan di Kanaan diubah menjadi pengharapan menyedihkan tentang kematian mengenaskan di padang gurun. Dengan demikian seluruh hidup mereka sekarang menjadi menyimpang, tidak bermakna seperti layaknya kisah di musim dingin. Hal itu dapat diterapkan kepada keadaan setiap kita yang sedang melintasi padang gurun dunia ini. Segala hari kami berlalu, kami menyudahinya, tiap tahun dan akhirnya seluruhnya seperti keluh, seperti embusan napas kami di musim dingin. Demikianlah orang yang dikatakan beberapa orang, yang segera lenyap seperti gagasan. Demikianlah pendapat beberapa orang, tidak ada yang lebih cepat. Seperti perkataan yang begitu diucapkan langsung lenyap tanpa bekas atau seperti keluh. Habis tahunnya kita bagaikan menceritakan sebuah kisah. 1 tahun bila sudah berlalu, bagaikan sebuah kisah yang telah diceritakan. Sebagian dari tahun-tahun kita bagaikan kisah yang menyenangkan, sebagian lagi menyedihkan, sedangkan sebagian besar merupakan perpaduan dari keduanya. Namun semuanya singkat dan bersifat sementara saja. Hal yang dibutuhkan waktu panjang untuk menyelesaikannya mungkin saja habis diceritakan dalam waktu singkat. Tahun-tahun kita bila sudah berlalu tidak dapat lebih diingat orang dibandingkan perkataan yang telah kita ucapkan. Kehilangan dan terbuangnya waktu kita yang merupakan kesalahan dan kebodohan kita bisa dikeluhkan sebagai berikut. Seharusnya kita melewatkan tahun-tahun kita baikkan menyelesaikan urusan dengan hati-hati dan giat. Namun sayang sekali kita malah menghabiskan waktu bagaikan menceritakan kisah dengan bermalas-malas, nyaris tanpa tujuan, dengan gegabah dan tanpa kepedulian. Tiap tahun berlalu seperti keluh, tetapi seberapa banyak jumlahnya? Sama seperti tahun-tahun itu berlalu dengan sia-sia. Jumlahnya pun sedikit, paling banyak 70 atau 80 tahun. Ini dapat dipahami sebagai kehidupan orang Israel di padang gurun. Semua orang yang telah dicatat pada waktu mereka keluar dari Mesir berusia di atas 20 tahun akan mati dalam kurun waktu 38 tahun. Mereka hanya mencatat orang-orang yang sanggup berperang. Kehidupan manusia secara umum mulai sejak masa Musa, sebelum masa kehidupan Musa. Umur manusia biasa mencapai 100 atau hampir 150 tahun. Namun setelah itu usia 70 atau 80 tahun merupakan batas umum yang hanya dicapai oleh sedikit orang. Melalui semua hal itu, mereka diajar untuk menaruh hormat kepada murka Allah. Siapakah yang mengenal kekuatan murkamu? Pertama, tidak seorang pun dapat memahaminya dengan sempurna. Kedua, hanya sedikit yang memikirkan hal ini dengan sungguh-sungguh sebagaimana mestinya. Siapakah yang mengenal kekuatan murkamu untuk menambah pemahaman mengenai hal itu? Saudara yang kekasih di dalam Kristus, dari bagian penjelasan yang disampaikan Matthew Henry ini, kita dapat merefleksikan. Pertama, Tuhan menyatakan keadilannya dan menghukum orang-orang berdosa tanpa pandang bulu. Siapapun yang berbuat dosa akan dihukum dan dimurkainya. Tetapi bagi kita orang percaya ada kesempatan mengalami pertobatan. Yang kedua, kehidupan kita dalam perjalanan dari sejak lahir sampai nanti kematian merupakan kehidupan yang tidak mudah. Tidak dapat kita hindari kesulitan, kesengsaraan, penderitaan. Karena itu tetaplah bersandar kepada Tuhan dan terus menaruh harapan kepada Tuhan untuk mendapatkan penghiburan. Yang ketiga, apapun yang kita sudah kerjakan akan kita terima hasilnya nanti. Dan tentulah kita perlu memberikan diri untuk mengerjakan yang terbaik di sisa umur kita. Karena kita tahu bahwa ada batasan
yang kita harus jalani sepanjang sisa umur kita. Tidak ada seorang manusia abadi yang hidup dalam sepanjang sejarah. Kita akan dilahirkan dan kita sudah dilahirkan, dibesarkan dan akan mengalami kematian. Ada batasannya. Yang keempat, bagaimana kita harus menyadari bahwa Tuhan serius menyatakan murkanya bagi yang berbuat dosa. Dan kita harus dengan serius juga memandang kesucian dan keadilan Tuhan. Dan kita mengerti dengan baik. Kiranya semua firman yang disampaikan tidak hanya sekedar saya tahu, saya mengerti, tapi kita bisa merenungkan dan menjadi pelaku firman. Kiranya Tuhan memberkati saudara dimanapun berada, sekarang dan sampai selamanya. Amin.